Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang saat ini masih setia menonton video dari channel CPMJ Tutorial. Dan pembahasan kali ini yaitu teman-teman mengenai telat bayar dan gagal bayar di SPayLater dan SPinjam, di mana di sini nasabah gagal bayar di SPayLater semua anggota keluarga di blacklist oleh bank dan juga leasing serta multi finance yang lainnya. Oke, silakan kalian tinggal simak videonya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembahasan kali ini ada nasabah gagal bayar dan telat bayar di SPayLater dan SPinjam, di mana di situ nasabah ini diancam akan di blacklist satu keluarga oleh bank, oleh leasing, dan juga oleh pinjaman online. Apakah hal ini benar adanya ataukah justru hanya rumor dan hanya gimmick dari DC pinjaman online? Dan saya akan langsung bacakan sebuah chat WA yang dikirimkan oleh DC pinjaman online SPinjam atau SPayLater. Nah, ini chat WA yang dikirimkan oleh DC pinjol SPayLater. Kalian bisa lihat di layar ya, sebelah sini. Hari ini terakhir data Anda di penagihan kantor. Data akan masuk ke penagihan kolektor yang akan ambil langsung data perusahaan SPayLater atau SPinjam. Silakan dibayarkan tagihan Anda sekarang. Tunjukkan iktikat baik Anda kepada perusahaan agar tidak masuk ke bagian pemblokiran data dari pihak bank maupun leasing yang dimana nantinya akan menyulitkan Anda dan satu keluarga untuk mengajukan pinjaman. Kirimkan bukti bayar maksimal di jam 2 siang, minimal ada pembayaran masuk untuk pelaporan data Anda bahwa masih ada iktikat baik dengan perusahaan. Ini adalah chat WA dari DC pinjaman online SPayLater atau SPinjam, dan di sini dicantumkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir data ada di penagihan kantor. Nah, lalu semua data satu keluarga akan diblokir katanya oleh bank, pinjaman online, juga leasing serta multi finance lainnya. Buat teman-teman yang mendapatkan chat WA seperti ini, baik itu dari SPayLater, SPinjam ataupun dari DC-DC pinjaman online yang lainnya, Anda tidak perlu takut dan tidak perlu menyikapi yang berlebihan, karena ini adalah cara-cara penagihan dari DC pinjaman online yang secara umum ini hal biasa, karena semua DC pinjaman online dari berbagai platform pinjol biasanya melakukan penagihan dengan cara-cara seperti ini. Ini ada semacam ancaman bahwa semua anggota keluarga akan di blacklist oleh bank, akan dilaporkan ke pemblokiran bank, leasing, multifinance, dan juga pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang pemikirannya udah tidak memikirkan lagi yang namanya pemblokiran bank, tidak memikirkan lagi slik OJK, tidak memikirkan blacklist dan sebagainya, itu tidak perlu dihiraukan. Semua penagihan ini hanyalah pola-pola yang sudah diatur oleh DC pinjaman online SPayLater agar masyarakat atau agar nasabahnya segera membayar. Itu poinnya. Kalau nasabahnya sudah membayar, berapapun nilai yang dibayarkan itu adalah kredit poin buat DC pinjaman online tersebut, dan mereka setelah nasabahnya membayar, otomatis target yang seharusnya mereka penuhi itu sudah bisa tercapai karena nasabahnya bisa membayar dengan cara ditagih dengan pola-pola penagihan seperti tadi. Ada ancaman akan diblokir semua anggota keluarga. Itu hanyalah permainan dan hanyalah gimmick dari DC pinjaman online SPayLater dan juga SPinjam. Anda yang saat ini menjadi nasabah SPayLater atau SPinjam tidak perlu merasakan ketakutan yang berlebihan. Itu semuanya hanyalah permainan saja, jadi tidak ada masalah, tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap data-data yang akan diblokir katanya di pihak bank dan sebagainya. Kalau Anda memang telat bayar dan gagal bayar di SPayLater atau SPinjam, semua data Anda tidak akan bisa mengajukan lagi di SPayLater atau SPinjam di kemudian hari, karena kan Anda masih mempunyai tunggakan dan mungkin data Anda akan masuk skor kredit bermasalah di pinjaman online tersebut. Tidak semua bank akan memblokir, akan memblacklist semua data-data, apalagi satu keluarga itu hanya nasabah atau debitur yang tercantum skor kreditnya bermasalah di pinjaman online tersebut. Sementara anggota keluarga lain seperti misalkan si suaminya terdeteksi skor kreditnya bermasalah di pinjaman online, istrinya dan anak-anaknya tidak akan punya masalah.
mereka tetap masih bisa mengajukan pinjaman. Dan saya sarankan kalau memang Anda tidak betul-betul membutuhkan uang, sebaiknya Anda jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online manapun, mau S-Pinjam, SPayLater, Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan sebagainya. Anda tidak perlu meminjam uang di pinjaman online. Sebaiknya kalau memang Anda membutuhkan uang, bisa saja Anda mencari pinjaman yang lain yang lebih tidak beresiko. Misalkan bisa pinjam ke saudara, ke teman, atau ke bank yang istilahnya lebih jaminannya lebih aman daripada Anda meminjam uang di pinjaman online itu akan beresiko di kemudian hari. Memang awalnya Anda merasa seolah-olah Anda terbantu ketika ditolong dan dikasih pinjaman oleh pinjaman online. Tapi suatu saat nanti ketika Anda sudah kesulitan mendapatkan uang untuk membayar, disitulah resiko-resiko tersebut akan Anda rasakan. Seperti penagihan-penagihan yang tidak beretika, lalu seperti tadi dikirim chat WA yang cenderung mengancam bahwa semua data-data atau semua nasabah yang di satu keluarga itu akan di blacklist, akan dimasukkan ke data pemblokiran bank, leasing, multifinance, dan juga pinjaman online. Jadi sebaiknya saat ini ketika Anda mendapatkan penagihan seperti ini, Anda slow saja, santai saja, karena ini hanyalah sebuah pola penagihan yang dari beberapa tahun yang lalu juga memang sudah seperti ini. Anda tidak perlu khawatir, ini adalah penagihan yang berbentuk semacam permainan dari DC pinjaman online yang tidak perlu Anda sikapi dengan serius. Kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, karena ketidakmampuan untuk membayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, solusinya adalah gagal bayarkan semua pinjaman online kalian, baik itu di SPayLater, S-Pinjam, ataupun di pinjaman online yang lain. Karena itu adalah salah satu solusi terbaik ketika Anda memang sudah kesulitan, daripada Anda berusaha terus membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, baik itu meminjam lagi di pinjaman online yang lain, ataupun Anda meminjam ke kanan, ke kiri, dan ke bank dan multifinance yang lainnya. Itu akan sangat beresiko sekali di kemudian hari untuk Anda, dan kemungkinan besar Anda akan terjerat dalam sebuah lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan, baik itu ekonomi karena terjerat hutang di pinjaman online, ataupun mendapatkan kesulitan-kesulitan yang lain, permasalahan-permasalahan hidup, saya mendoakan kalian agar tetap diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tetap selalu meminta pertolongan dan memohon ampun kepada Allah agar Anda segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal pinjaman online, belum tahu yang namanya pinjaman online, Anda jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online kalau Anda tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.